Selamat siang semuanya. Kembali lagi di acara IS Tech Talk bersama saya, Fajriani Anwar. Nah, pada IS Tech Talk kali ini kita mengadakan webinar ya. Biasanya kita ketemu di lab Big Data, tapi sekarang karena pandemi ada sesuatu hal yang berbeda, jadi kita online. Dan kita pada hari ini akan membahas tentang UX atau User Experience dengan pembicara kita Ibu Yunisari. Beliau merupakan CEO UX Indonesia dan Google Mentor untuk produk desain dan strategi. Nah, selagi kita menunggu Ibu Yunis untuk bergabung, saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman ingin memberikan pertanyaan, boleh langsung di kolom komentar YouTube yang akan saya bacakan di tengah acara nanti, yang nantinya akan langsung bisa dijawab oleh Ibu Yunisarinya sendiri. Oke, kita tunggu Ibu Yunisari. Halo, iya. Halo Ibu Yunisari, selamat siang Ibu. Selamat siang Ria, apa kabar? Baik, bagaimana Ibu di sana pandemi? Oh, baik-baik sih. Saya kebetulan ada di Australia Barat, jadi tidak terlalu terpengaruh di sini. Tapi memang agak susah juga sih untuk pergi ke tempat lain di luar Australia Barat sekarang. Oke, semoga sehat selalu ya Bu di pandemi. Iya, makasih. Ya. Oke Bu, sebelum kita membahas tentang UX nih Bu, boleh diperkenalkan dulu untuk teman-teman sekalian, background Ibu seperti apa? Dipersilakan. Oh, oke. Saya sekarang adalah CEO dan co-founder dari UX Indonesia, yaitu perusahaan UX yang pertama di Indonesia sejak tahun 2002. Dan juga saat ini juga co-founder dari CX Insight, itu perusahaan Customer Experience Insight yang memberikan training consulting di bidang CX dan UX as well. Ada di berbasis di Australia. Nah, saya juga saat ini adalah ajang researcher dari Charles Darwin University dan kemudian Google Mentor di Product Design dan juga di ACMCK Chapters sebagai VP Chapters ya. Nah, kalau itu sih kira-kira yang sedang saya lakukan saat ini. Oke, tadi sekilas highlight tentang Ibu Yunisari ya teman-teman. Nah, sebelum akhirnya kita mau membahas tentang UX nih Bu, saya mau kenalan dulu ya mungkin ya Bu. Pendidikan Ibu Yunis nih Bu. Sebelum akhirnya Ibu Yunis sekarang menjadi Google Mentor dan membangun company UX Indonesia juga. Saya mau tahu Bu, boleh diceritain pendidikan awal Bu Yunis? Karena saya lihat di LinkedIn nih Bu, ternyata Ibu Yunis lumayan banyak ya berkuliah dari di Indonesia maupun di luar negeri. Boleh Bu ceritanya? Silakan. Oke, thank you. Wah, kamu udah rajin ngecek dulu, ngecek bio saya ya. Ya kalau pendidikan sih cukup beragam sih. Saya ngambil S1 saya di bidang pendidikan dan sastra dari UKSW di Indonesia. Di mana saya khusus mempelajari mengenai bahasa di sini sih. Bahasa dan sastra untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang. Dan khususnya gimana bisa dipakai ini untuk pendidikan. Jadi banyak elemen dari pendidikan psikologi juga di sini. Nah, kemudian sempat di waktu saya di Satya Wacana itu saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi mahasiswa pertukaran pelajar ya di Jepang. Di sana saya ngambil diploma yang mempelajari mengenai humanistik atau kemanusiaan untuk mempelajari bahasa dan budaya Jepang. Kemudian setelah itu dari Jepang sempat belajar di Denmark, ngambil master, itu desain interaksi dan produk desain IT dari Denmark. Dan kemudian untuk PhD-nya itu di bidang pendidikan dan teknologi. Nah, di sini saya coba menghubungkan kan tadi di bachelor sudah sempat belajar mengenai pendidikan.
Nah, kemudian di master kan belajar mengenai interaction design. Nah, untuk PhD ini saya khusus nih research bagaimana bisa menggabungkan dua itu untuk mengembangkan sebuah online community untuk pembelajaran profesional yang berkesinambungan untuk khususnya guru-guru yang ada di Indonesia. Nah, kemudian setelah itu saya sempat kuliah lagi. Nah, di kuliah lagi ini saya ambil khusus mempelajari mengenai training dan pengujian ya secara profesional. Jadi kalau Anda profesional, gimana kita develop training, gimana menguji seperti itu dari Australia. Nah, saya cukup beruntung berkat Tuhan, saya bisa kuliah di berbagai tempat, di berbagai negara, dan saya mendapatkan beasiswa untuk pendidikan tersebut. Nah, lumayan menarik nih. Banyak banget kuliahnya, tapi topiknya juga bisa berbeda-beda ya, Bu. Apa ada kesulitan, Bu, saat mempelajari topik-topik baru di masa kuliah Ibu dulu? Iya sih, ya. Sebenarnya ada, kalau sekarang saya lihat sebenarnya itu ada ceritanya sih. Jadi kalau di awal itu waktu ambil kuliah di bidang pendidikan bahasa dan sastra itu, sebenarnya tidak punya banyak pertimbangan nih. Pertimbangannya karena sebenarnya tujuan utama saya sebenarnya ingin jadi dokter dan dan ahli teknologi sebenarnya gitu. Tapi ada pertimbangannya, wah kalau jadi dokter lama nih lulusnya gitu kan. Terus yang kedua kalau mau pilih media dan teknologi, pas zaman saya nih, mungkin zaman kamu sekarang kamu beruntung ya di UMN cewek bisa belajar banyak teman-teman cewek gitu ya. Kalau zaman dulu persepsinya masih wah di bidangnya cowok ya kan. Jadi ya gimana begitu. Nah, kemudian saya pikir ya udah deh ambil aja kuliah yang dimana saya bisa pasti bisa dapat pekerjaan yang bisa membantu orang tua. Karena kalau jadi guru itu kan profesi mulia nih, ya kan? Iya, dan selalu dibutuhkan kapan aja gitu. Nah, kenapa bahasa Inggris? Karena berharap suatu saat wah bisa mendapatkan pekerjaan nih di luar negeri dengan belajar bahasa Inggris gitu. Nah, tapi di tengah-tengah itu sempat ada perubahan nih. Nah, khususnya waktu di kuliahan kan sempat ke Jepang. Ya, nah di Jepang itu saya sempat jadi asisten seorang lecturer, profesor gitu ya. Nah, dia itu mengajar anak-anaknya, mengajar murid-muridnya ya. Maksudnya itu dia mengajar bahasa Inggris. Nah, sama seperti kita belajar bahasa Inggris, tapi bedanya dia mengajar itu menggunakan teknologi. Nah, ketika bagi saya sih cukup baru juga ya di zaman itu, tapi yang saya lihat gimana teknologi itu bisa dipakai, dan saya melihat perilaku orang-orang itu berubah ketika menggunakan teknologi. Nah, dalam jangka waktu tertentu, mahasiswa itu tiba-tiba saya lihat dari awal sampai akhir itu perubahan mereka dalam mengerti mempelajari bahasa itu. Bahasa Inggrisnya tambah lebih baik karena belajar teknologi. Nah, saya kok bisa ya belajar pakai teknologi dan sebagainya itu. Nah, di situ saya mulai tertarik. Oh, berarti bisa juga dong kalau jadi guru tapi jadi belajar teknologi juga. Nah, saya mempelajari lebih lanjut. Nah, itu sebenarnya pertama kali banget kalau sekarang kita sudah dengar UX gitu ya. Itu pertama kali banget saya tertarik di bidang UX ya. Cuma mungkin namanya dulu masih human centered design atau human centered interaction. Nah, setelah itu kan saya kembali ke tanah air, saya explore lebih lanjut nih di project-project saya di kampus, kemudian melakukan riset lebih lanjut dan kemudian bergabung dengan salah satu, kebetulan ada pionir nih di Indonesia, Bapak Jos ini yang sekarang menjadi co-founder dari dan direktur dari UX Indonesia juga. Dan terus setelah itu saya mulai menekuni bidang tersebut sampai sekarang sih. Jadi dari sampai hari ini kemudian
Jadi saya ngelihatnya begini sih, Ria, saya ngelihatnya kalau mau belajar UX itu sebenarnya bukan terpaku pada satu bidang saja sih, karena kalau mau belajar mengenai UX itu harus bisa mengerti banyak hal, dan banyak hal itu harus bisa dihubungkan ya. Jadi supaya hal-hal tersebut bisa berguna, kira-kira gitu sih. Oke, malah jadi inspirasinya dari belajar bahasa Inggris dulu ya Bu ya. Lalu Iya sih. dengan teknologi Ibu jadi tertarik gitu ya dengan bidang UX Iya. sendiri. Iya, Oke. memang apa namanya, saya mesti harus belajar lebih keras ya, karena kan setelah saya mempelajari lebih jauh mengenai bidang UX, pertama kan memang rada apa namanya, gaptek juga kan, karena kan waktu itu kalau misalnya belajar jadi guru kan nggak di apa namanya, Bekali nggak dengan diharuskan teknologi. nggak harus belajar teknologi. Nah, saya mesti belajar keras, semua mesti belajar sendiri, belajar teknologi, belajar programming, belajar media, semuanya mesti dilakukan sendiri gitu. Karena kalau dulu kalau misalnya zaman dulu di SMA kamu sudah di misalnya kamu di A1, ya udah A1, kalau kamu di A2, A2 gitu kan, ada pengelompokan-pengelompokan. Nah, ini enggak nih, ini berarti udah kalau kita kerennya sekarang bahasanya itu udah multidisciplinary, interdisciplinary gitu. Jadi berbagai bidang sudah menjadi satu gitu sih. Oke. Nah, Bu Yunis ini juga aku mau announce kalau beliau merupakan first Asia female Google developer expert di bidang product and design, product design and strategi ya Bu ya. Dan the first Asian female Google certified design sprint master juga ya Bu. Nah, ngomong-ngomong tentang Google nih Bu, kan title Ibu juga ada sebagai Google Mentor. Boleh nggak Bu diceritain aktivitas sebagai Google Mentor itu seperti apa Bu? Iya sih. Jadi kan awalnya itu waktu pertama itu kita saya intinya kan direkomendasikan nih sama salah satu rekan saya yang pernah kita sempat berhubungan dalam kegiatan-kegiatan yang saya volunteer ini, karena dalam proses belajar itu kan saya belajar macam-macam ya. Nah, dan kontribusi banyak di komunitas. Nah, dari rekomendasi itu saya direkomendasikan untuk membantu startup-startup yang dipilih oleh Google untuk mempelajari gimana sih supaya produk dan layanannya itu bisa menjadi lebih baik, bisa memenuhi kebutuhan dari pengguna, dan bisa bukan cuma itu aja, tapi bisa menghasilkan apa namanya, return on investment pada dana yang diinvest oleh investor tersebut. Nah, itu prosesnya memang cukup lama sih, karena setelah dari setiap kali kita melakukan proses apa namanya, mentoring seperti itu bukan saja cuman kita yang ngasih tahu apa yang mesti dilakukan. Mentoring itu membutuhkan banyak usaha untuk membangun relationship dan membantu mereka untuk misalnya dari satu titik ke titik lain. Nah, kadang-kadang kan memang cukup berat juga ya. Nah, sempat kita apa namanya, mentoring di Indonesia, kemudian mentoring di luar Indonesia, sering dulu sebelum pandemik pergi ke Amerika atau ke tempat lain untuk membantu startup-startup Google nih, termasuk di Asia Tenggara. Kira-kira sudah ratusan sih yang dalam waktu 5 tahun terakhir ini. Nah, dari situ apa namanya, satu hal yang saya pelajari nih, dan karena saya membantu apa namanya, startup itu bukan cuma asal startup itu dapat feedback yang bagus, tapi benar-benar mau membantu mereka sehingga produk yang tadinya misalnya ya masih kurang di-improve, bisa di-improve lebih bagus. Saya selalu mendapatkan good feedback gitu kan. Nah, setelah itu ya jadi keterusan nih ya kan, sampai sekarang pun jadi masih jadi mentor di Google.
Kemudian juga di level yang di lokal pun di Australia Barat pun juga memimpin kelompok namanya GDG Bird yang terdiri dari komunitas mandiri yang diinisiasi oleh Google yang terdiri dari developer, bisnis dan designer, dan juga Women Tech Maker Ambassadors. Intinya di semua ini itu adalah kontribusi kepada komunitas, give back to community, karena kita udah ada banyak berkat di mana kita bisa share back to the community, gitu sih. Oke, jadi saling membantu untuk startup itu menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Iya, kira-kira sih. Nah, gitu. Oke. Nah, dari tadi nih ya Bu, kita udah membicarakan tentang UX, kita sudah menyebutkan tentang UX, user experience. Nah, menurut Ibu Yuni sendiri Bu, UX itu seperti apa sih Bu? Oke, UX itu kalau saya mau boleh definisikan itu adalah hubungan antara pengguna dengan sebuah brand dalam bentuk produk atau layanan selama jangka waktu tertentu, bisa one time atau waktu tertentu atau bisa bahkan panjang. Nah, misalnya kalau hubungan pengguna dengan brand itu, misalnya kalau kamu menggunakan sebuah aplikasi untuk top up, mungkin itu hubungan antara kamu sama brand itu mungkin cuma sekali doang ya, ini karena untuk top up gitu kan. Tapi bisa juga kamu misalnya menggunakan sebuah layanan, ini kita nggak ngomong produk yang bisa dipegang ya, kita ngomong layanan postpaid misalnya. Nah, postpaid itu kamu gunakan setiap hari dan kamu subscribe ke pelayanan itu selama bertahun-tahun. Nah, di situ nanti kita akan lihat UX user experience kamu tuh kayak gimana sih, kalau kamu pengalaman kamu kayak gimana sih sebenarnya ketika menggunakan brand tersebut. Itu sih kira-kira kalau mau digambarkan UX itu seperti itu. Oke, jadi tentang hubungan antara kitanya dengan suatu produk ya Bu ya, dengan dan atau layanan ya pengalaman yang tentunya harusnya baik ya Bu ya. Iya, harusnya seperti itu sih. Harus didesain. Nah, kalau aku nih sering dengar Bu, UX pasti ada temennya Bu, UI, UX gitu. Nah, apa sih sebenarnya keterkaitan antar keduanya itu? Karena aku sering banget ngedengar kalau ada UX tuh ada UI, seperti itu Bu. Boleh dijelaskan? Iya sih, sebenarnya itu salah kaprah sih ya, karena sebenarnya UI itu adalah bagian dari UX. Nah, UX itu kan kompleks ya, jadi UX itu terdiri dari berbagai macam elemen. Salah satu elemennya adalah UI. Nah, memang kalau di Indonesia itu banyak banget nih, mungkin kamu bisa lihat UI UX designer. Ya, benar Bu, benar. Nah itu saya pengen mumpung ada di sini nih, saya pengen ngasih tahu mungkin bisa nggak pakai UI garis miring UX, karena itu salah kaprah ya kan. Nah, kenapa salah kaprahnya? Sebenarnya UI itu kan artinya kan user interface ya kan. User interface itu antar muka pengguna. Nah, kita kan UX itu kan kita mau menggambarkan hubungan pengalamannya pengguna ini dari awal sampai akhir. Nah, UI itu sesuatu yang sebenarnya langsung berhubungan dengan penggunanya, ya kan? Misalnya kalau kita ngomong UI itu pasti sesuatu yang bisa ditangkap, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan oleh panca indera kita, ya kan? Kalau dulu kan paling cuma dilihat doang karena website, tapi kan sekarang kan udah macam-macam ya, produk-produk digital kan udah macam-macam. Nah, itu bagian yang paling depan nih, ya kan? Nah, tapi kalau kita ngomong UX sendiri, itu sebenarnya itu dari awal, bahkan sebelum produk itu lahir, ya kan? Nah, gimana dari konsep itu sampai jadi sebuah produk yang bisa dilihat, yang ada UI-nya itu. Jadi kalau kita ngomong jeruk nih, misalnya ya, mungkin ada, kalau kita lihat jeruk itu
kan ada kulitnya nih, ya kan. Nah kulitnya itu misalnya ada jeruk ya gitu, warnanya orange, kulitnya mengkilat, mulus, ya kan. Enak bisa dipegang seperti itu. Nah itu kita bicara mengenai UI, ya kan. Tapi coba Anda pikirkan nih, kalau kamu makan jeruk ini, kamu buka kulitnya, itu rasanya bisa manis, bisa masam, ya kan. Nah bagi orang yang suka manis nih, kamu suka jeruk manis atau jeruk masam? Manis. Manis, oke. Okay. Iya. Ada beberapa yang suka jeruknya yang enggak suka manis-manis banget nih, ada yang sukanya medium misalnya kayak gitu. Jadi kalau jeruknya itu ternyata dibuka, jeruknya itu manis, ya kan? Kamu senang kan? Wah, merasa fulfill, merasa terpenuhi kebutuhannya. Jadi kalau bagi orang yang yang suka manis itu tiba-tiba jeruknya udah bagus-bagus dilihat, terus habis itu kamu makan rasanya nggak enak, kamu kan juga ini apa sih jeruk kok belum mateng nih atau kayak gimana jeruknya jelek atau gimana kualitasnya, padahal sebenarnya memang itu jeruk memang memang didesain untuk atau dibuat atau ditujukan untuk satu target pengguna tertentu, ya kan? Nah, kalau kita ngomong UX dari sisi jeruk ini nih, kita lihat nih, jeruk itu bisa jadi buah jeruk ya, itu kan mesti harus ada proses perencanaan nih, ada orang yang nanamnya gimana, beli bijinya, di lahan mana, proses nanamnya gimana, meliharanya gimana, mengairinya kayak gimana. Terus kalau udah, terus gimana metiknya, distribusinya gimana, jualnya kayak gimana. Nah ini semua proses UX ya kan. Sebelum sampai proses itu dibeli sama kamu misalnya di pasar atau misalnya di misalnya ada di supermarket. Nah itu semua proses UX. Tapi yang kamu lihat itu bukan semua tadi proses itu, tapi yang kamu lihat yang tadi itu jeruk ini rasanya kayak gimana, kayak gitu. Jadi kira-kira ngerti nggak analoginya dari jeruk itu kira-kira? Aman UX sama UI. Jadi UX itu keseluruhan prosesnya ya Bu ya? Iya. Termasuk dari UI-nya juga itu gitu. Betul. Nah karena itu kalau misalnya kamu bilang UX UI designer itu nggak bisa karena itu dua hal yang beda, ngerti nggak? Jadi kalau kamu UI designer itu tugas kamu yaitu betulin tuh yang muka yang luarnya itu luarnya mau bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa kayak gitu sih. Oke, jadi benar-benar harus dilurusin ya Bu ya, UI UX designer di Indonesia ini. Iya. Nah, kalau implementasi nih Bu, dari tadi kan kita udah mungkin analoginya ya Bu ya. Kalau implementasi sederhananya aja Bu, dari UX ini sendiri gimana Bu? Implementasi ya, oke, contohnya, oke, kamu misalnya contoh sekarang nih yang lagi ngetrend di bank ya. Nah, kalau misalnya kita di bank, kita yang paling banyak lagi bank ekspor itu robo advisor. Tahu nggak kamu robo advisor? Baru dengar nih aku. Baru dengar ya. Jadi robo advisor itu adalah satu sistem yang pintar yang banyak dikembangkan saat ini, sedang dikembangkan oleh banyak bank, banyak yang sudah punya juga ya, kalau apalagi di Australia atau di negara yang berkembang itu udah banyak nih. Tujuannya itu robo advisor itu udah nggak pakai orang lagi nih, ya kan? Nah, robo advisor ini itu tujuannya memang kembangkan untuk memberikan nasihat sama kamu. Jadi kayak financial advisor buat kamu untuk ngasih tahu kamu nih gimana kamu cara ngatur finansial kamu dan sebagainya. Nah, kelihatannya kan hebat ya, pinter ya, gitu kan. Cuman tapi kalau kita pikir-pikir, memang benar nggak sih sebenarnya mesin ini pinter banget tahu kebutuhanku apa, gitu kan? Nah, menurut kamu itu gimana? Mesinnya memang pinter atau kayak gimana? Kalau menurut aku pasti ada di belakangnya udah disetting Bu, nggak mungkin langsung robotnya yang pintar. Iya sih, karena kan at the end of the day mereka kan komputer, ya kan, mereka kan sistem. Nah, sistem itu memang harus di set up, di setting seperti itu supaya bisa otomatis.
Nah, supaya bisa lebih bisa lebih tambah pinter, mesin itu mesti di training, ya kan? Data apa yang ditanyakan, data apa yang masuk. Jadi memang benar-benar bisa tahu nih, oke, misalnya ada satu database nih, misalnya si Ria masuk, oh Ria ini orangnya suka beli ini, orangnya suka ngapain, terus robo advisor-nya dapat data itu, kemudian bisa ngerti gitu kan, berdasarkan banyak orang yang seperti Ria yang request-nya sama, mereka jadi membuat komputer ini memiliki otak bisa lebih pintar dalam memberikan advice. Itu kira-kira, nah untuk itu diperlukan proses UX, karena kalau enggak, gimana bisa tahu gitu kan, nanti malah dikasih sarannya salah, masukin semua, kasih uangnya semuanya ke Ria gitu kan, kamu yang seneng, orang yang punya uang susah ya gitu. Tapi kalau misalnya ngomong infrastruktur nih, sekarang kan Pak Jokowi lagi banyak buat proyek infrastruktur misalnya, kalau kita lihat di Jepang misalnya gitu ya, kalau di Indonesia kan lagi buat MRT, buat macam-macam nih, jalan tol dan sebagainya. Nah, kalau kita ngomong di Jepang katakan misalnya, nah, di Jepang itu misalnya kalau kamu orang yang sudah lanjut usia, misalnya turun dari bis seperti itu. Nah, kan agak susah nih kamu turunnya ada undang-undangannya. Nah, gimana caranya kamu bisa turun tanpa merasa tanpa jatuh, kamu bisa turun dengan baik, kemudian kamu bisa naik dengan baik, karena kadang-kadang kan orang tua misalnya udah artritis atau apa, nah semuanya itu dipikirkan. Nah, itu salah satu contoh di mana UX itu bisa diimplementasikan di dalam dalam bidang infrastruktur. Kira-kira sih itu sih, tapi contohnya banyak banget sih. Kalau ngomong aja bisa nggak selesai. Oke, jadi UX tuh memberikan pengalaman yang terbaik untuk penggunanya ya Bu ya, intinya. Seperti tadi betul, yang betul. orang tua untuk di infrastruktur jadi enak naik turunnya. Seperti itu ya Bu. Betul, betul. Oke. Nah, aku mau tahu juga nih Bu, kalau sebagai UX itu sebenarnya kegiatan sehari-harinya tuh seperti apa Bu? Apa ngerjain desainnya atau yang tadi membangun prosesnya seperti apa? Gitu Bu. Bisa ceritain nggak Bu? Wah, itu range-nya banyak banget sih. Kerjaannya apa itu tiap hari itu beda-beda. Nah, sebenarnya tergantung dari perusahaannya sih. Nah, kalau di UX itu ada yang namanya kematangan UX, kan, atau UX maturity. Nah, di kematangan UX itu sebenarnya ada level-levelnya nih, ada 1, 2, 3 sampai minimal kalau itu ada 8 level, ya kan. Nah, ada di satu perusahaan itu UX cuman ya sewa aja nih, pokoknya UX penting, atau sewa aja orang yang tahu buat backgroundnya graphic designer, kemudian tugasnya buat prototype, ya kan. Nah, terus orang itu dikasih label, dikasih nama UI UX designer, seperti itu. Nah, ini kan tadi seperti saya bilang sebelumnya kan salah nih. Kalau orang kerjanya cuma seperti itu, ngapain pakai UX segala, itu cuma desainer biasa gitu kan. Itu UI prototyper, karena orang itu tidak melakukan proses UX nih. Proses UX itu kan dari awal, dari konsep sampai melakukan riset, sampai dari hasil riset itu diimplementasikan dengan produk dan layanan tersebut. Nah, aku kasih contoh aja nih, kalau kita standar kita di UX Indonesia atau CX Insight, kalau seorang praktisi UX ya, itu minimal kemampuan dasar yang mesti dimiliki itu adalah nomor 1, kemampuan melakukan riset, ya, riset yang benar, ya, riset pengguna, riset desk research, terus gimana bisa menganalisa data, gimana bisa kolasi data, kemudian juga orang tersebut harus bisa desain, ya kan?
entah desainnya dalam bentuk low fidelity atau mid fidelity atau high fidelity di mana sampai harus buat prototype, itu kemampuan itu harus dimiliki. Jadi pakai data itu untuk mendesain. Kemudian bukan cuma itu aja, seorang praktisi UX harus tahu nih mengenai strategi bisnis dan ekonomi. Karena nggak ada gunanya kamu buat aplikasi yang bagus-bagus, tapi kamu nggak bisa nih, nggak bisa jual aplikasi itu, nggak bisa dapatkan value dari aplikasi itu. Kamu nggak bisa, value belum tentu selalu berhubungan dengan uang ya, tapi value yang dibutuhkan oleh target pengguna itu. Nah, itu harus bisa memiliki kemampuan seperti itu. Terus kemampuan teknologi, of course, itu nggak bisa lari. Nggak bisa nanti jadi UX. Oke, mobile aplikasi, apa aja nih, modelnya apa aja, sistemnya seperti apa, itu nggak bisa. Ya kan, kalau nggak tahu apapun. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, kalau di orang UX, tapi bisa membuat orang UX, praktisi UX, dia bisa membuat prototipe bagus. Tapi ngomong sama orang aja nggak bisa, ya kan? Yang penting itu mesti reconsider lagi nih, apakah aku masih cocok di bidang UX? Karena kalau di bidang UX harus bisa mengkomunikasikan apa yang dibuat itu, kemudian mesti harus bisa dipresentasikan hasil risetnya kayak gimana ngelink hasil riset itu ke produk yang dibuat. Itu semua butuh kemampuan komunikasi secara tulisan dan lisan, kira-kira gitu. Oke, jadi kegiatan sehari-hari praktisi UX itu mulai dari research sampai mengkomunikasikannya ya Bu ya. Itu Betul. Harus dimiliki semuanya. Nah, untuk jadi UX sendiri, yang kan Ibu udah berpengalaman nih Bu, struggle-struggle yang ditemukan di lapangan itu seperti apa sih Bu? Tergantung nih kamu ngomong konteksnya di mana. Kalau aku ngomong di Indonesia aja ya, kalau ngomong di Indonesia ya sama kayak tadi sih, sempat disinggung dikit sih. Itu konsep UX sama UI itu masih rancu banget nih, ya kan. Jadi yang sering terjadi biasanya cuma ada requirement, kamu buat, ya udah buat seperti itu, ya kan. Nah, tapi kenapa kamu buat seperti itu? Alasannya apa? Itu nggak bisa nyambung nih. Atau misalnya struggle-nya lagi, udah data nih banyak banget nih, udah ngumpulin lewat Google Analytics, lewat Mixpanel, semua data udah ada, tapi gimana pakai datanya ini ya untuk prototype gitu? Gimana aku bisa buat bisa mensintesakan semua data ini sehingga jadi panduan aku untuk mendesain produk ini atau layanan ini. Itu masalah lagi nih. Nah, setelah itu kadang-kadang UX pun juga misalnya sekarang kamu harus melakukan ini. Permasalahannya kan tadi masalah kematangan nih. Udah nggak usah riset deh, buat aja buat aja sesuai dengan apa yang dibuat oleh tetangga sebelah atau kompetitor. Nah, itu banyak banget masalah-masalah kayak gitu yang jadi kayak masih susah ya Bu risetnya ya. Iya. Kira-kira itu sih masalahnya. Oke nih Bu. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang UX sendiri itu apa, dari kegiatan sehari-harinya sampai struggle. Nah, aku juga udah ada foto-foto juga nih Bu tentang kegiatan-kegiatan Ibu Yunisari saat menjadi mentor atau apa nih Bu, bisa diceritain nih Bu. Kita lihat fotonya yang pertama. Oh, ini ya gambar ini ya. Oh, ini salah satu waktu itu saya sempat salah satu kegiatan yang kita lakukan lewat konferensi KUXID, tapi kegiatan ini menjadi kegiatan yang selalu kita lakukan di UX Indonesia dan CX Insight, di mana kita membantu banyak klien kita juga.
Nah, di sini kita memberdayakan orang-orang yang biasanya tidak kita pikir ngapain juga ngikutin ibu-ibu yang di desa nih, desa terpencil ini, ya kan, punya usaha buat keripik atau buat jamu atau apa, ngapain diajarin UX gitu kan. Nah, nah ini di proses ini apa namanya, kita ngajarin para ibu-ibu ini proses design thinking, ya kan. Nah, kamu pasti bingung, oh ini proses design thinking apa? Artinya diajarin gimana caranya pakai aplikasi e-commerce, karena mereka mikirnya, oh ya ngajarin ibu-ibu ini pakai e-commerce. Nah, wong email aja nggak punya, gimana e-commerce, ya kan? Itu kan gapnya cukup tinggi, ya kan. Nah, yang kita ajarin waktu itu sama ibu-ibu ini salah satunya adalah bagaimana mereka bisa mengerti struggle-nya mereka tuh apa sih sebenarnya dalam usaha mereka, ya kan? Misalnya gimana mereka bisa order, gimana mereka bisa melakukan proses order dari kota misalnya ke desa, misalnya kayak gitu. Gimana prosesnya? Menggunakan teknologi, gimana caranya? Kalau nggak menggunakan teknologi, gimana caranya, ya kan? Karena kalau ordernya telat, barangnya jadi busuk, ya kan? Karena butuh bahan tambahan itu untuk membuat produk yang mereka buat. Ya seperti itu sih kira-kira. Oke, jadi membantu masyarakat desa juga ya Bu ya? Banyak kita project untuk community development itu banyak, dan kita juga membantu banyak pemerintah juga di project-project di UMKM, di apa namanya, di masyarakat yang desa tertinggal, terpencil, seperti itu. Karena UX itu sebenarnya beyond dari sekedar kamu buat aplikasi e-commerce atau transportasi kayak gitu, tapi bisa diaplikasikan ke banyak hal. Oke nih Bu, ada foto selanjutnya Bu. Nah, oke. Kalau ini ada tulisan Ibu Yunisari juga loh. Kayaknya keren banget nih Bu. Oh, iya nih. Oke. Ini foto waktu itu sih. Jadi waktu itu ada satu konferensi Human Centered Design terbesar di dunia, namanya KAI. Nah, di konferensi ini saya juga kaget juga nih. Jadi saya dipilih menjadi salah satu local hero di Indonesia dan di Asia nih. Jadi di sini karena kata mereka nih, oh ya udah banyak berkiprah, udah banyak memberikan kontribusi kepada komunitas, kemudian membuat orang melek mengenai UX, gitu-gitu sih. Oke, keren banget nih Bu yang ini. Nah, aku punya foto lagi nih Bu, ada 2 lagi. Yang ini masih yang sama apa beda ini Bu? Oh, ini saya digambar nih sama. Iya. Iya, ini saya digambar sama seorang. Ini orangnya pinter banget loh. Jadi ini itu saya lagi ngasih talk. Ini ada konferensi besar banget di Malaysia, ya kan. Nah, di konferensi ini kira-kira beberapa saat yang lalu, jadi konferensi ini saya kan waktu itu sebagai Google Developer Expert dan juga first Google Design Master ya, di sini disuruh membicarakan nih gimana sih proses desain sprint itu kayak gimana. Nah, kalau misalnya proses yang biasa itu orang mengembangkan satu produk itu bisa cukup lama nih, di mana di sini saya membagikan gimana cara pakai Google Design Sprint itu untuk membantu perancangan sebuah produk dalam waktu singkat gitu. Ya, terus ini orangnya gambar waktu saya ngomong tuh sekitar berapa 1 jam itu jadi seperti ini, impresif banget sih. Wah, keren banget. Kira-kira ini rangkuman dia kali ya Bu ya? Tentang konferensi. Iya sih. Iya, jadi dia pinter sih karena kan itu waktu itu sesuatu yang baru ya, maksudnya cukup baru bagi banyak orang mengenai desain sprint ini. Jadi interpretasinya dia kayak gimana gitu dengan apa yang saya bisa ngomong, dan saya lihat oh ini
hampir 100%, 99.9 berapa gitu udah bener yang di orangnya hebat deh. Sambil gambar dia. Iya, keren banget. Iya. Nah, ada lagi nih Bu, foto yang terakhir. Kita lihat. Nah, kalau yang ini lagi ngapain nih Bu? Oh, ini aku lagi ngasih apa namanya, ngasih training gitu ya. Ini semacam bootcamp untuk di acara Google Launchpad Accelerator. Jadi ngasih apa namanya training sama startup-startup. Nah ini kebetulan kan kalau yang di Google Launchpad itu kan startupnya itu banyak nih dari Asia. Asia itu Asia Tenggara itu dari Filipina, dari Indonesia, dari Thailand, dari Afrika, terus dari Brasil. Intinya yang semua negara yang dimasuk kategori emerging countries. Nah, kebetulan ini acaranya ini di Indonesia nih, jadi startup yang dipilih yang ada di Indonesia kayak misalnya waktu itu Hijab, pernah dengar nggak? Ada Hijab, terus Ruang Guru, kayak gitu ya. Nah itu ini lagi ngasih training mengenai UX, itu kayak gimana sih cara ngelakuin proses UX gitu. Oke. Nah Bu, kita break dulu nih, kita bacain Q&A dulu boleh ya Bu? Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung di kolom komentar YouTube. Nanti aku bakal bacain dan langsung dijawab nanti sama Ibu Yunisari. Kita lihat dulu ya. Oh, ada nih Bu pertanyaan. Dari Ade. Kalau menjadi UX designer, perlu belajar coding nggak ya? Apa lebih belajar bisnis? Karena di job list beberapa requirement harus bisa HTML dan CSS. Oh, pasti harus belajar coding. Iya pasti. Nah, memang kan nanti ada, misalnya ada sekarang di perusahaan itu yang lebih besar ya, itu kamu masih ada yang namanya front end, ada yang namanya UX engineer seperti itu. Tapi kan kita nggak selalu dapat kesempatan kerja di perusahaan yang apa namanya yang ini yang role-nya tuh terpisah-pisah seperti itu, yang dipisah-pisah seperti itu ya. Nah, kalau kita dapat di perusahaan, memang sekarang itu trennya, oh ya kamu minimal kamu masih bisa, atau minimal kamu bisa mengerti, ya kan, mengerti mengenai HTML dan CSS. Karena at the end of the day itu yang kamu apa namanya kerjain, lakuin setiap hari kan kamu harus sebagai UX designer kan kamu harus berbicara dengan apa namanya developer juga. Nah kalau developernya ngomong mengenai CSS, HTML, kamu nggak bisa ngomong apapun, kamu cuma nih aku udah buat gambar nih, ya kan? Nah itu masalah, ya kan? Itu jadi kamu harus bisa mengerti yang tadi saya bilang ada bisnis, strategi, ekonomi, psikologi, desain, research itu minimal kamu tahu kosakatanya, ya kan? Mungkin kamu setiap orang pasti kan dia punya apa ya kelebihan masing-masing, ya kan? Oke, misalnya kamu kelebihannya di bidang research, kamu kelebihannya di bidang desain. Tapi kalau saya ngomong mengenai apa namanya coding atau apa ya, kamu mesti minimal tahu, bukannya blank gitu loh. Intinya kayak gitu sih. Jadi minimal banget lah ya Bu, HTML sama CSS. Gitu ya. Iya. Oke, ada lagi nih Bu pertanyaan dari Nur Alif Maulana. Bagaimana prospek UX di masa depan, Bu? Boleh diceritain, Bu? Prospek ya, oke. Kalau di sekarang ini prospek apa? Prospek kerja atau tren atau apa? Gitu. Mungkin prospek, boleh kita prospek kerja deh Bu. Oke, dia prospek nggak kerja. spesifik. Iya. Nggak spesifik ya. Ya. Nah, apa namanya? Aku mungkin sebelum ngomong proses kerja, mungkin agak mundur dikit dulu ya. Jadi
sekarang itu situasinya itu cukup menarik nih Ria. Sekarang kan kita di masa pandemik, ya kan? Nah, di masa pandemik ini, mau nggak mau teknologi itu sudah jadi tulang punggung dari setiap banyak kegiatan, Kak. Entah kamu dulunya kamu nggak pernah pegang teknologi, kamu terpaksa sekarang harus pegang teknologi, ya kan? Misalnya belajar aja pakai teknologi. Kamu ngomong sama nenek kamu ya harus pakai teknologi mungkin kan, gitu kan. Nah, itu artinya kan literasi kan mesti harus ditinggikan, ya kan? Literasi terhadap teknologi dari orangnya sendiri, tapi di lain pihak sebagai penyedia misalnya aplikasi atau penyedia produk atau layanan yang menggunakan teknologi platform tersebut, kamu harus bisa meng-cater dong orang-orang yang levelnya beda-beda nih, ya kan? Mau kamu misalnya ini untuk UMKM lah atau ini untuk orang yang savvy atau apa, itu kan kalau disesuaikan dengan target penggunanya masing-masing harus intinya harus teknologinya harus dikembangkan sesuai dengan level yang dibutuhkan seperti itu. Nah, tapi kenyataannya sekarang dengan pandemi itu kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan juga. Ya kan? Kehilangan pekerjaan kenapa? Kita juga tidak bisa lari karena juga perusahaan juga mau beroperasi offline juga susah, ekonomi semua susah. Akibatnya kalau kamu lihat berita yang paling pertama itu sering di layoff itu orang-orang yang kerjanya di bidang UX. Nah, kita nggak ngerti ini sampai berapa lama atau UX atau desain atau yang seperti itu. Nah, kita nggak ngerti nih sampai berapa lama situasi ini akan seperti ini. Kapan akan berakhir kita nggak tahu kan, karena ini sesuatu yang baru bagi kita semua. Nah, kalau kamu sekarang mungkin lagi cari kerja, mungkin akan lebih susah ekstrimnya, tapi bisa juga lebih gampang karena kan semakin banyak perusahaan. Oke, aku mau buat jualan online, aku mau lakuin ini, tapi caranya seperti ini. Semua orang mau berlomba-lomba gitu kan. Mereka butuh orang yang ngerti UX gitu. Entah apapun role-nya. Tapi di lain pihak juga kamu agak susah juga kadang-kadang. Oh ya, kita udah nggak perlu lagi, kita nggak ada development lagi, kita nggak ada project lagi, seperti itu yang terjadi. Nah, kita nggak tahu nih itu yang terjadi, ya kan? Nah, kalau kamu sekarang beruntung, ya kan, punya pekerjaan, ya, itu saran saya ya kamu equip yourself dengan UX skill, gitu. Karena UX skill itu saya nggak bilang mudah, itu kompleks karena itu butuh kamu pengetahuan macam-macam. Tapi kalau kamu punya UX skill, misalnya perusahaan kamu cuma bisa retain 1 atau 2 orang, ya udah, kamu punya pekerjaan tetap misalnya sebagai developer, tapi plus UX skill itu membuat kamu menjadi punya nilai tambah gitu. Tapi kalau misalnya kamu new graduate, ya kan, new graduate mau cari kerja aja belum mulai, ya kan, udah kena pandemi, ya kan, bingung juga. Bingung juga kan. Nah, kalau situasinya kayak gini, kayak gimana? Yang situasinya kayak gini, ya udah, satu yang bisa dilakukan ya nomor satu, kamu belajar, ya. Belajar itu penting. Mesti harus belajar mengenai UX. Yang kedua yang bisa kamu lakukan, ini penting banget nih. Kalau kita di Australia, kita ngomongnya itu work experience. Nah, work experience itu pengalaman kerja, ya kan? Kalau di Indonesia mungkin pakai kata magang seperti itu. Nah, pengalaman kerja itu intinya gini, UX itu bukan teori. UX itu ada teorinya, tapi dengan cuma teori aja itu nggak cukup. Kamu mesti harus ada praktek, ya kan? Banyak perusahaan yang pengen UX sekarang karena mau mengembangkan teknologi-teknologi baru, tapi mereka mungkin nggak punya resources. Nah, dengan kamu masuk sebagai menawarkan dirimu sebagai untuk melakukan work experience, kamu dapat pengalaman. Oh ya, gimana sih ngerasain gimana ngelakuin proses UX di real project, ya kan? Nah, dari situ itu bisa build your portfolio, itu akan membuat kamu menjadi seorang yang punya lebih nilai tambah daripada orang yang
nggak ngerti apa-apa nih, belum punya pengalaman, cuma tahu teori doang, kayak gitu sih kira-kira. Oke, jadi sulit juga ya Bu di masa pandemi untuk prospeknya, tapi kita bisa dibarengi dengan belajar dan tadi juga work experience atau belajar lebih ke magang gitu ya Bu ya. Praktek kerja lah intinya kalau di Indonesia kayak gitu ya. Tapi cuman kamu nggak usah apa namanya, mungkin tidak perlu harus oke saya mau mungkin zamannya dulu oke saya mau gaji 2 digit atau 3 digit atau apa gitu kan. Nah, apa namanya, di sekarang apa yang kamu bisa lakukan ya kamu ambil, intinya kayak gitu sih kira-kira. Oke. Jadi dicoba aja dan jangan lupa juga untuk belajar. Iya, Nah, iya, iya. ada lagi nih Bu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Bu ya, karena Mm-mm. waktunya juga. Mm-mm. Eh, dari Monica Evelyn Johan. Nah, kalau di bisnis atau perusahaan, misalnya e-commerce biasanya didahulukan UI atau UX. Dan yang diprioritaskan sebagai deliver untuk customer gitu, Bu. Mana nih, Bu? Oke, ya ya. Nah, kembali sih sama penjelasan saya yang di awal, ya kan. Itu mesti berjalan berbarengan, ya kan. Tapi sebelum kamu deliver UI, ya kan, pastiin UX-nya benar dulu. Nggak ada gunanya kamu deliver UI, tapi nggak ada UX-nya sama sekali atau UX-nya masih berantakan. Intinya kayak gitu sih banyaknya. Berarti UX-nya dulu ya, Bu ya? UX, ini ngomong deliver atau ya, yang pertama dikerjakan UX-nya dulu, mungkin yang di deliver orang tahunya kan UI, tapi kan UI itu kan refleksi dari proses UX. Oke. Nah, Bu, kita lanjut nih, Bu. Untuk UX-nya sendiri, trennya sekarang tuh seperti apa sih, Bu, yang lagi berkembang belakangan ini? Oh, banyak sih, apa namanya, trennya tuh agak berubah karena sekarang itu apa namanya kan juga masa pandemi juga ya, jadi semakin orang itu kerja sendiri-sendiri, nggak ketemu gitu kan. Nah, yang lagi ngetren sekarang sih seperti desain sistem sih, jadi semacam guideline di mana kita kalau mau mengembangkan sesuatu itu ada guideline-nya, guideline entah yang guideline umum atau guideline di perusahaan. Kalau misalnya mau buat badannya seperti apa, kata-katanya kayak gimana, tone-nya kayak gimana, itu desain sistem, ya kan, supaya bisa prosesnya itu lebih cepat nih. Cuma hati-hati aja, jangan sampai pakai desain sistem sebagai UI library doang gitu kan. Terus permasalahan lagi, sekarang yang lagi ngetrend itu UX itu jadi sesuatu yang penting di proses agile kan. Nah, sekarang agile itu kan udah cukup training sebelumnya. Nah, di proses agile ini biasanya kan orang melakukan sesuatu cepat terus gitu. Nah, mereka buat gimana proses yang cepat ini bisa diimbangin dengan pengertian yang lebih dalam mengenai target pengguna gitu. Terus apa namanya yang lain lagi misalnya machine learning atau artificial intelligence. Tadi kan sempat aku udah ngomong mengenai apa namanya robo advisor segala itu ya. Jadi mesin gimana diotomatisasi menjadi lebih pintar kalau dia bisa berinteraksi dengan manusia. Terus habis itu big data ya kan. Karena semuanya ini semua go digital ya kan. Nah, itu gimana kita bisa datanya itu fit aspek gitu kan dengan data-data yang baru itu supaya bisa memberitahukan kepada stakeholder atau kepada bisnis kita mau kemana sih arahnya ke depan gitu. Itu sih kira-kira trennya ke 2-3 tahun ke depan dengan situasi yang sekarang. Oke, berarti prosesnya itu dari machine learning sampai big data itu ada UX-nya juga ya, Bu ya?
Iya, semuanya sih. Harusnya loh, harusnya. Nah, tapi kan saya nggak tahu nih perusahaannya mau nggak atau Iya, harus lebih berkembang harusnya di Indonesia ya Bu ya, dan lebih terbuka lagi. harus Iya. harusnya sih gitu. Nah Bu, kalau mau ingin menjadi UX praktisi nih Bu, Mhm, hal-hal mungkin tadi udah disinggung ya, mhm, CSS sama HTML tuh paling enggak kita bisa. Tapi apa sih yang mhm. harus dipelajari lagi selain hal tersebut, Bu? Hmm, kalau kamu tanya saya ya, uh, sebelum semua bisa tahu nih, semua kamu bisa dapat informasi apa namanya macam-macam desain, gimana buat prototype, gimana melakukan proses desain, gimana melakukan riset, uh, bisa melakukan analisa bisnis, analisa ekonomi, market research, kemudian gimana bisa melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan, gimana bisa mengerti perilaku orang, gimana bisa mengerti mengenai masalah teknologi itu kan semua bisa dipelajarin, ya kan. Cuman ini kan memang yang seperti kamu tadi sempat tanya di depan itu, apa nggak bingung ya? Kadang-kadang kan orang kan udah pikirnya aku cuma mau tahu tentang ekonomi, aku desainer, aku nggak mau nih tahu mengenai yang lain, ya. Ya. Nah, kalau saya itu ada 3 hal sebenarnya yang penting sih. Semua dari apa namanya yang tadi saya jelaskan supaya bisa kamu jadi seorang UX itu ada 3. Yang pertama, kerendahan hati. Kamu masih bingung nih, kerendahan hati ngapain kerendahan hati ya? Iya, kerendahan hati. Iya, kerendahan hati atau humility, ya kan. Sebagai seorang UX, ya kan. UX itu prosesnya itu iteratif, ya kan. Kalau kamu seringkali yang terjadi sebagai seorang desainer nih, aku sudah buat desain ini. Jangan kamu ngomong yang jelek tentang desain saya. Kalau kamu bilang ngomong yang jelek, saya nggak mau kerja lagi sama kamu, ya kan? Misalnya kayak gitu. Atau misalnya, oh saya udah punya produk, ya kan? Tapi produk ini dapat feedback dari user. Enggak, itu usernya yang parah kok. Mereka nggak ngerti apa-apa. Ini produknya udah bagus. Nah, di sini kita nggak bisa maju nih. Sebagai seorang UX, praktisi UX itu hal yang harus dimiliki. Yang kedua itu curiosity, ya kan. Curiosity itu satu apa namanya value yang penting banget dimiliki. Karena kalau kamu nggak punya yang namanya keingintahuan yang tinggi, kamu tidak akan menemukan emas itu di mana. Ya, intinya dengan curiosity kamu akan mengembangkan kemampuan kamu untuk bertanya, ya kan? Kalau kamu sudah merasa hebat, kamu tidak akan bertanya. Seperti itu. Ya, jadi curiosity itu penting untuk memberikan kamu kemampuan bertanya dan kemampuan kamu untuk mendapatkan insight-insight, bukan sekedar Bapak suka atau tidak. Tidak suka gitu kan. Tapi kenapa Bapak nggak suka? Kenapa Bapak begini? Itu curiosity. Sama yang terakhir itu adalah open minded, ya kan. Di proses UX itu mesti harus tahan mental nih, ya kan. Proses UX itu bukan proses yang one time kamu buat satu prototipe langsung jadi. Mungkin karena kamu punya pengalaman atau kamu punya sense of design yang bagus, prototipe kamu bisa hebat, kelihatan bagus. Tapi apa namanya belum tentu itu menjawab kebutuhan dari pengguna. Nah, kita mesti terbuka nih. Kalau kita hasil dari riset kita itu menunjukkan bahwa prototipe kita itu sebagus apapun nggak bisa jalan, ya kamu mesti harus punya pikiran terbuka, open mind. Jangan ngekeh sama apa namanya prototipe kamu sendiri yang nggak jalan itu. Intinya kayak gitu, open minded sih. Oke, jadi bukan hanya technical aja ya Bu, skill yang harus dipunyain oleh UX, tapi harus rendah hati, mau taunya juga banyak, nggak tentang teknologi atau desain doang, dan pastinya open minded ya Bu ya. Oke nih Bu, Iya. kalau untuk orang-orang yang ingin menekuni bidang UX, motivasinya boleh nggak Bu dikasih nih untuk teman-teman yang mau belajar? Motivasi ya. Oke. Oke, kalau kamu sekarang ada kesempatan untuk belajar UX ya, saya sarankan kamu pakai, ya kan? Atau belajar atau bekerja di bidang UX kamu pakai, ya kan?
Karena UX itu adalah satu kemampuan skill yang dibutuhkan, bukan cuma sekedar untuk buat aplikasi atau website. Ini adalah kemampuan yang diperlukan untuk kamu jadi penjual soto mie di jalan yang laris, atau kamu jadi presiden, gitu. Jadi intinya di sini dengan kemampuan kamu bisa melakukan UX yang baik, ya, kamu punya kemampuan untuk membuat perubahan dan kamu bisa mengubah sejarah. Intinya kayak gitu. Jadi kalau ada kesempatan, pakai kesempatan ini dengan baik. Intinya kayak gitu. Oke. Nah, Bu, kalau untuk yang tertarik nih, Bu, kan dari tadi kita udah ngomongin UX, pastinya banyak yang, wah ternyata UX menarik nih, gitu ya. Dan kalau orang-orang yang tertarik dengan UX, selalu ingin belajar nih, Bu, UX, tapi bingung harus mulai dari mana, gitu. Ibu ada rekomendasi kah untuk memulai belajar UX? Oke, kalau mau belajar UX, ya jadi ada banyak sih. Sebenarnya banyak resources, misalnya buku-buku, ya kan, yang bisa dipelajarin. Misalnya bukunya Don Norman, Psychology of Everyday Things, atau Design of Everyday Things, atau bukunya Alan Cooper yang mengenai persona, The Image Are Running the Asylum, atau punya Linda Nielsen, User Focused Design mengenai persona, atau buku Jennifer Price, Beyond Human Computer Interaction, seperti itu. Itu buku-buku teori, ya kan. Banyak banget yang lain. Nah, tapi yang seperti aku ngomong di atas sebelumnya tadi, kamu harus coba pakai teori yang kamu ngerti itu di work experience. Coba cari kesempatan untuk melakukan work experience, ya. Nah, kayak misalnya di tempat kita pun, di UX Indonesia pun, kita juga membuka kesempatan bagi orang-orang yang ingin melakukan work experience juga, gitu kan. Tentu saja mesti lewat seleksi, ya kan. Nah, buku-buku yang tadi yang saya sebutkan tadi kan memang itu banyak teori-teorinya. Nah, gimana kamu bisa ngerti nih sekarang yang lagi ngetren apa dan sebagainya, gimana pelaksananya. Mungkin kamu work experience, kalau kamu nggak ngerti apa-apa kan juga susah juga. Nah, misalnya kamu ikut professional training, ya kan, misalnya professional training di UX Design Research, di UX Research, seperti itu atau malah kalau misalnya kamu sudah punya pengalaman nih beberapa kali freelancing, gitu kan, terus kamu mau validasi pengalaman itu, bisa aja ikut program sertifikasi UX, ya. Nah, kalau kamu mau ingin seperti itu sih, sebenarnya kita bisa bantu juga sih. Nanti tinggal hubungin kita gimana sih caranya, gitu. Kalau misalnya sekarang lagi masih kuliah nih, aku pengen ngelakuin research di bidang UX nih, tapi nggak tahu nih gimana caranya, ya kan. Kita itu banyak bantu nih mahasiswa kasih industrial bimbingan nih untuk sebagai mentor itu. Misalnya kita membantu mereka lewat UX klinik kita nih, gimana sih caranya, project apa sih yang lagi dilakukan, gimana positioning project ini untuk sebagai project sekolah, seperti itu. Dan yang terakhir, sama satu lagi sih, kalau misalnya di UX Indonesia itu kita building up a lot of resources di online, misalnya di lewat YouTube kita, di lewat Spotify kita, ya. Nah, itu itu dari meetup kita. Ini meetup UX Indonesia itu beda nih sama meetup yang banyak nih. Kalau meetup UX Indonesia itu speakernya itu baik dari industri atau dari akademisi. Mereka itu di level orang-orang yang nulis buku nih, ya kan. Jadi orang-orang yang nulis buku atau di expert-expert yang dia kerjanya, project-projectnya misalnya sama Google, sama Facebook, sama perusahaan-perusahaan LinkedIn, seperti itu. Nah, kamu kalau dengerin apa yang mereka katakan, kamu bisa belajar banyak dari sana, ya kan. Dan itu kalau ikut Spotify kan, dengerin Spotify kan juga tidak usah berbayar, bisa kapan saja juga. Nah, yang terakhir sih, saya sarankan sih mungkin
mungkin teman-teman ada yang tertarik nih. Jadi kan saya kebetulan kan sekarang kan di ACM, ya, ACM itu Association of Computing Machinery, itu satu organisasi profesional, itu headquarternya itu bermarkas di New York. Jadi ini salah satunya special interest group-nya itu di bidang special interest group in human computer interaction. Nah, mereka saat ini sedang melakukan trial bagaimana mereka bisa memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan juga bagi akademisi atau profesional dari negara-negara berkembang untuk jadi member dengan harga yang sangat murah. Ya, misalnya kalau saya jadi member, saya bayar $150, misalnya seperti itu. Nah, kalau kamu jadi Indonesia, jadi member, kalau kamu dosen nih, misalnya bayarnya hanya $20 gitu. Kalau mahasiswa lebih murah lagi, ya kan? Nanti saya kalau ingin tahu kasih cek di websitenya, atau kalau nggak ketemu bisa kontak saya. Nah, jadi jadi member di sana, Anda bisa download nih riset-riset terbaru itu apa yang sedang dilakukan di bidang human computer interaction atau di UX atau di yang dilakukan oleh orang-orang yang memimpin proyek-proyek seperti ini di tingkat dunia, ya kan? Jadi Anda bisa tahu, oh bayangannya apa sih, lagi tren-trennya apa sekarang. Dan yang bisa Anda lakukan lagi adalah misalnya, oh ya aku ada beberapa teman nih, tapi gimana ya kita mau belajar bareng-bareng nih. Nah, mungkin misalnya teman-teman dari UMN nih, misalnya mau buat student chapter. Kalau di Indonesia kan ada Indonesia ACM SIKAI. Nah, misalnya kamu mau buat student chapter khusus untuk student, nanti dengan jadi student chapter dari ACM itu, Anda bisa juga mendapatkan kesempatan nih untuk berkontribusi di acara-acara level internasional juga. Kira-kira gitu sih, kayaknya udah banyak juga ya listnya yang tadi di sharing. Iya nih, platformnya nggak hanya dari buku berarti ya Bu, ada dari buku, lalu dari Spotify-nya juga ada, menjadi anggota ICM juga ya tadi ya Bu ya? ICM SIKAI, ya ikut program sertifikasi kita juga atau training gitu. Oke. Nah teman-teman, itu udah banyak banget rekomendasi dari Ibu Yuni sendiri. Semoga bisa menjadi inspirasi, dan kali aja ada yang berminat tadi menjadi anggota terus atau mau bersertifikasi, terus ikut student chapter, itu sangat direkomendasikan gitu. Nah Bu Yunis, karena waktu kita juga sangat terbatas nih Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Nah teman-teman, semoga hari ini pembahasan kita tentang UX itu bermanfaat, dan di Indonesia juga bisa diluruskan ya Bu ya, bukan UI UX ya Bu ya, tapi UX atau UI saja. Keseluruhan proses. Lalu mungkin itu aja sih Bu untuk hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga terima kasih banyak Ria. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Ya, oke. Nah teman-teman, semoga bermanfaat ya IS Tech Talk pada hari ini yang membahas tentang UX atau user experience, dan saya juga udah menuliskan tadi list-list buku yang jika kalian mau baca, terus nanti ada Spotify-nya. Kalau mau sertifikasi juga bisa langsung kontak ke Bu Yunis. Tuh. Sekian IS Tech Talk hari ini. Terima kasih. Selamat siang semuanya.